Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Wanda Hamida. Saya dari program studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Quran Al-Ittifaqiyah Indralaya, Sumatera Selatan. Di sini saya sedang memenuhi tugas dari pengantar akuntansi dasar 1 yang akan membahas bagaimana sih cara membuat laporan perusahaan, terutama perusahaan jasa, dengan menyelesaikan transaksi-transaksi melalui jurnal umum, posting buku besar, hingga ke neraca saldo. Baiklah, sebelum lanjut ke video berikutnya, silakan klik tombol like di bawah. Selamat menyaksikan. Oke, di sini saya akan menjelaskan cara menyusun jurnal umum di dalam laporan untuk perusahaan jasa. Sebelum memasuki lebih dalam lagi tentang jurnal umum, kita ketahui dulu apa itu jurnal umum. Jurnal umum itu bisa diartikan sebagai buku harian yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan secara sistematis dan kronologis dengan menuliskan nama perkiraan yang didebit dan dikredit, berikutnya jumlah serta keterangan secara singkat. Adapun jenis perkiraan tersebut adalah seperti aktiva atau harta, bila bertambah itu terletak di debit, bila berkurang di kredit, utang atau kewajiban bila bertambah di kredit, bila berkurang di debit, modal jika bertambah di kredit, dan bila berkurang di debit, pendapatan bila bertambah di kredit, bila berkurang di debit, biaya bila bertambah di debit, bila berkurang di kredit, dan priv yang terakhir bila bertambah itu di debit dan bila berkurang di kredit. Oke, di sini saya memiliki contoh data transaksi dari Wanda Advocate yang terdapat 12 transaksi, di mana masing-masing transaksi ini akan kita susun laporannya ke dalam jurnal umum. Baiklah, di sini langsung saja kita lihat transaksi pertama pada tanggal 1 bulan Januari 2010. Miss Wanda membuka kantor Wanda Advocate dengan menyerahkan uang kas ke kantor sebesar 5 juta dan peralatan kantor sebesar 10 juta. Kita lihat, nah, di sini sudah saya kerjakan, namun kita bahas ulang. Akun yang pertama yaitu kas sebesar 5 juta, peralatan kantor sebesar 10 juta. Kenapa mereka masuk di kategori debit? Karena akun ini adalah termasuk harta. Lalu modal awal untuk perusahaan itu adalah sebesar 15 juta terdapat di kredit. Kenapa bisa 15 juta? Karena hasil ini adalah pertambahan dari kas dan peralatan. Selanjutnya masih transaksi pada tanggal 1 Januari 2010. Ini tanggal 1 ada terdapat 2 transaksi. Yang selanjutnya adalah Miss Wanda membayar sewa gedung untuk 1,5 tahun sebesar 4.500.000. Kita lihat laporan di jurnal umumnya. Ini tanggal 1. Beban sewa sebesar 4.500.000 termasuk di debit, dan otomatis kas kita juga berkurang sebesar 4.500.000, dan jika kas berkurang akan masuk di kredit. Selanjutnya transaksi pada tanggal 3 Januari 2010. Miss Wanda membantu kasus hukum PT Karya Amanah dan dibayar bulan depan sebesar 10 juta. Kita lihat di laporan jurnal umum ini pada tanggal 3. Di sini jatuhnya piutang usaha yang masuk di debit sebesar 10 juta. Kenapa piutang usaha? Karena PT atau usaha mereka memiliki tanggungan yang belum diselesaikan kepada PT kita yang penyedia jasa. Selanjutnya yaitu pendapatan jasa. Pendapatan jasa ini masuk di kredit karena pendapatan jasa bertambah. Selanjutnya transaksi pada tanggal 7 Januari 2010. Miss Wanda mendapatkan uang sebesar 5 juta dari klien atas bantuan hukum yang diberikannya. Kita lihat di laporan jurnal umumnya tanggal 7. Kas kita bertambah karena pendapatan dari klien sebesar 5 juta masuk di debit, dan pendapatan jasa kita juga bertambah
dan masuk di kredit. Oke, selanjutnya transaksi pada tanggal 9 Januari 2010. Kita lihat di laporan jurnal umum pada tanggal 9. Kas kita bertambah sebesar 50 juta di debit. Kenapa bertambah? Karena kita meminjam uang kepada bank. Selanjutnya utang usaha kita juga bertambah di kredit sebesar 50 juta. Selanjutnya transaksi pada tanggal 14 Januari 2010. Miss Wanda membantu kasus hukum PT Karya Sejati dan dibayar sebesar 20 juta, di mana 40%-nya dibayar tanggal 20 Januari 2010. Kita lihat cara pemasukan akun pada tanggal 14 Januari. Nih ya. Kas kita bertambah sebesar 12 juta. Dengan pembayaran tunai kita masukkan di debit. Piutang usaha yang 40% belum diselesaikan oleh perusahaan tersebut kita masukkan dalam piutang usaha sebesar 8 juta, dan pendapatan jasa kita bertambah 20 juta. Bagaimana pendapatan ini bisa bertambah 20 juta? Karena ini adalah hasil dari penerimaan tunai dan piutang usaha. Selanjutnya transaksi dilakukan pada tanggal 18 Januari 2010. Miss Wanda membayar gaji karyawan bagian administrasi sebesar 1.500.000. Kita lihat di pengaturan akun. Nah, di sini dijelaskan pada tanggal 18 Januari 2000 beban gaji. Beban gaji ini termasuk pembayaran gaji karyawan, dan otomatis harta kita berkurang sebesar 1.500.000 di debit dan kas kita berkurang 1.500.000 di kredit. Oke, selanjutnya transaksi pada tanggal 20 Januari. Di sini Miss Wanda menerima uang dari utang klien pada tanggal 14 Januari yang lalu. Kita lihat pada transaksi pada tanggal 14 Januari. Ini dimana 40%-nya dibayar pada tanggal 20 Januari, berarti ini ditepatin dan kita buat di laporan jurnal umumnya pada tanggal 20. Nah, di sini kas kita bertambah. Kas kita bertambah dari uang 40% yang barusan dibayarkan sebesar 8 juta, dan piutang usaha perusahaan tersebut berkurang sebesar 8 juta. Dan selanjutnya pada tanggal 23 Januari di sini Miss Wanda membayar hutang ke bank sebesar 2.500.000. Nah, hutang usaha kita berkurang sebesar 2.500.000 di debit, dan kas kita juga berkurang sebesar 2.500.000 di kredit. Selanjutnya transaksi pada tanggal 25 Januari. Miss Wanda membantu Pak Ahmad dalam kasusnya dan dibayar tunai sebesar 5 juta. Nah, di sini langsung terdapat kas harta kita bertambah sebesar 5 juta karena pembayaran tunai yang masuk di debit sebesar 5 juta, dan pendapatan jasa kita juga bertambah di kredit sebesar 5 juta. Selanjutnya transaksi pada tanggal 30 Januari, Miss Wanda membayar biaya telepon sebesar 100.000, biaya air sebesar 100.000, dan biaya listrik sebesar 150.000. Nah, di sini pada tanggal 30 Januari banyak termasuk beban telepon sebesar 100.000, beban air 100.000, dan beban listrik 150.000. Ini masuk di debit dan kas kita otomatis berkurang masuk di kredit sebesar 350 jumlah atau total dari ketiga akun ini. Dan selanjutnya adalah transaksi yang terakhir tanggal 31 Januari. Miss Wanda membantu kasus PT Graha Vero dan dibayar tunai sebesar 5 juta. Kita lihat di laporan jurnal umumnya. Ini pada tanggal 31. Kas kita bertambah di akun debit sebesar 5 juta, dan pendapatan jasa kita juga bertambah di kredit sebesar 5 juta. Nah, jadi kita total
seluruhnya senilai 126.850.000. Nah, kenapa ini bisa sama? Ini adalah penentu atau sering disebut balance, karena jika kedua akun atau kredit dan debit ini sama jumlahnya, ini bisa dikatakan sudah benar cara pemeriksaan atau pemasukan akun-akun yang terdapat di jurnal. Oke, untuk selanjutnya langsung saja kita masuk ke posting buku besar. Apa itu posting buku besar? Buku besar adalah memindahkan data yang terdapat dalam jurnal umum itu tadi ke dalam perkiraan-perkiraan yang bersangkutan di buku besar. Tahap ini disebut pemindahan bukuan atau posting ke buku besar. Bagaimana caranya? Dari akun-akun di atas ini tadi kan, ini ada akun kas, piutang usaha, utang usaha, pendapatan, modal, dan lain-lain, beban juga. Nah, kita buat per kelompok. Misalnya akun kas, misalnya akun kas. Di sini akun kas ada berapa seluruh kejumlahan? Pokoknya seluruh akun kas ini dimasukkan ke dalam postingan kas. Seterusnya, begitu juga piutang usaha. Piutang usaha di sini ada berapa seluruhnya dimasukin ke piutang usaha. Nah, selanjutnya di sini kan terdapat misalnya akun kas. Akun kas ini terdapat pada tanggal berapa saja kita data. Terus ada nomor perkiraan atau sering disebut dengan ref. Ini nanti kalau sudah posting buku besar diselesaikan. Ini adalah neraca saldo. Apa sih itu neraca saldo? Salah satu aspek adanya sistem pembukaan berpasangan adalah bahwa untuk setiap transaksi jumlah debit dan jumlah kredit dalam rekening harus selalu sama. Setelah semua catatan jurnal dipindahkan ke dalam buku besar atau diposting ke dalam buku besar, setiap perkiraan dalam buku besar mempunyai saldo masing-masing, dan berdasarkan saldo masing-masing, perkiraan tersebut bisa disusun saldo-saldo tersebut dalam suatu formulir atau data yang disebut dengan neraca saldo. Jadi, dari neraca saldo ini tadi, kita ketahuilah, misalnya di akun kas. Kita lihat di akun kas. Ini akun kas. Atau yang lebih mudah, piutang usaha. Nah, di sini kan kita masukkan tadi dari jurnal umum, kita masukkan ke posting buku besar tanggalnya, terus jumlah piutang usaha. Pokoknya seluruh piutang usaha kita masukkan, dan di sini didapatkan surplus pada debit. Nah, di sini berjumlah 10 juta. Kita masukkan dari akun-akun yang telah kita rekap ke posting buku besar ini tadi, kita masukkan ke sini. Piutang usaha nih 10 juta. Seluruh akun kita buat seperti ini, dan lalu kita totalkan. Total dari seluruh debit ini kita tambahkan berapa, dan didapatlah hasil 107.500.000 rupiah. Begitu pula di akun kredit, di situ juga terdapat sama seperti akun debit, 107.500.000 rupiah. Setelah mereka balance, di sini bisa dikatakan seluruh transaksi sudah tercatat dengan benar di dalam pembukuan. Nah, itu tadi cara penyelesaian laporan untuk perusahaan jasa melalui jurnal umum, posting buku besar, hingga neraca saldo. Sebelum mengakhiri video ini, saya memohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian materi saya. Dan untuk kalian yang punya masukan untuk video ini, silahkan komen di bawah. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.